Hari ini, di sebuah ruang konseling sekolah, dua siswi akan menjalani sesi bimbingan kelompok bersama Bu Rina. Sesi ini bukan tentang mencari jawaban instan, melainkan tentang belajar memahami diri, mengenal emosi, dan membangun langkah kecil untuk perubahan. Ruangan tertata rapi. 3 kursi membentuk setengah lingkaran. Bu Rina duduk di tengah, sedangkan Nisa dan Nida di sisi kiri dan kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nisa dan Nida. Siang, Bu. Terima kasih sudah hadir hari ini dalam sesi bimbingan kelompok kita. Tema kita hari ini adalah manajemen stres dan emosi. Yang mana tema ini sangat penting karena kita semua pasti pernah mengalami tekanan dan emosi yang tidak stabil. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada kalian bahwa apapun yang kalian sampaikan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Oke, kalian hadir di sini dengan sukarela dan saya mengajak kalian untuk bisa terbuka sebisanya. Sesi ini sudah disiapkan dengan terencana dan saya berharap kalian aktif berpartisipasi ya. Siap, Bu. Oke. Oke, Nisa dan Nida, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa hal yang paling sering membuat kalian stres akhir-akhir ini? Mungkin Nisa bisa menjawab. Kalau saya sering stresnya itu karena tugas sekolah, Bu. Apalagi tugasnya itu banyak, terus deadline-nya mepet-mepet. Rasanya beban itu seperti tertumpuk gitu, terus jadi panik. Oke, kalau Nida? Kalau saya Bu, karena nggak dianggap, kan saya udah ngerjain tugas saya nih di kelompok, tapi saya malah dianggap pasif di kelompok itu. Oke, terima kasih atas keterbukaannya. Apa biasanya yang kalian lakukan saat stres dan emosi yang sedang tidak stabil? Saya biasanya di bawah handphone itu Bu, jalan-jalan. Atau kalau enggak, saya nulis di buku harian biar perasaan lebih juga gitu. Kalau Nida? Kalau saya langsung ngejauh dari orang-orang gitu nah Bu, jadi saya juga yang kelamaan jadi kayak kesel atau sesak sendiri. Oke, itu hal manusiawi ya, dan penting untuk dikenali. Menurut kalian, kenapa penting mengelola stres dan emosi dengan cara yang sehat? Biar nggak tiba-tiba meledak gitu Bu. Juga supaya nggak nyakitin orang lain. Kalau Nida? Biar nggak sesek aja gitu loh Bu, sendirian kan nyimpan sendiri tuh. Iya, oke. Jawaban kalian bagus. Kita akan coba teknik sederhana ya. Namanya pernapasan sadar. Ikuti saya. Yang pertama, tarik nafas selama 5 detik. Tahan 3 detik. Hembuskan perlahan selama 5 detik. Kita ulangi sekali lagi. Tarik nafas perlahan secara 5 detik. Tahan selama 3 detik. Hembuskan perlahan selama 5 detik. Oke, bagaimana rasanya bisa? Sudah lebih tenang Bu. Oke,
Oke, Nida? agak lebih lega. Iya. Bagus ya. Teknik ini bisa kalian lakukan kapan saja. Oke. Apa rencana kalian untuk kedepannya dalam mengelola stres dan emosi? Saya mau menstruktur jadwal saya sih Bu dan mencoba latihan pernapasan ini setiap harinya. Kalau Nida? Saya mungkin harus jurnal Bu biar nggak nyakitin orang lain dengan cerita saya ataupun nyakitin diri saya sendiri. Jadi saya nulis jurnal, saya lampiaskan ke jurnal. Masya Allah. Semoga niat baik kalian ini dipermudah oleh Allah ya. Dan jangan lupa semua itu butuh proses. Oke. Terima kasih atas kejujuran dan keterbukaan kalian. Saya bangga melihat semangat kalian berdua ya untuk berubah dan tumbuh. Jika suatu saat kalian butuh sesi lanjutan, saya siap mendampingi. Oke, mari kita tutup sesi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminggu telah berlalu sejak sesi itu. Perubahan mungkin tak langsung besar, tapi satu hal yang pasti, langkah kecil sudah dimulai. Nisa dan Nida kemudian duduk berdampingan, sambil membawa buku harian masing-masing. Gimana nih rasanya minggu kemarin? Kayak lebih lega aja gitu, lebih enakan dan gak terlalu stres lagi. Sama, Kamu gimana perasaannya? kalau aku kayak udah lebih tenang gitu. Pokoknya sesi konseling minggu kemarin udah ngubah hidup aku. Nisa kini tak lagi menumpuk kata dalam diam. Ia menulis, membuka jendela kecil dalam dirinya, tempat semua rasa boleh ditumpahkan, tanpa takut dihakimi. Nida tak lagi hanya menjauh saat terluka. Ia belajar mendekat pada dirinya sendiri, bahwa kadang yang paling butuh didengarkan adalah hati yang sudah terlalu lama diam. Stres tidak hilang, tekanan tetap datang, tapi kini mereka punya pilihan untuk bernapas, untuk berhenti sejenak, untuk mengenali. Mengelola emosi bukan soal menjadi kuat setiap waktu, tapi tentang berani rapuh dan memilih bangkit perlahan. Dan hari ini, mereka duduk dalam diam yang berbeda, bukan hampa, tapi penuh makna. Diam yang tahu kemana harus melangkah, diam yang telah belajar bahwa di balik setiap gejolak ada versi diri sendiri yang sedang tumbuh, dan pertumbuhan selalu dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Setiap orang punya badai di dalamnya, dan setiap badai punya langit yang bisa dijinakkan. Manajemen emosi adalah bagian dari mencintai diri sendiri.